Sarolangun berhasil amankan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Satgas Karhutla Kabupaten Tebo siagakan tim dan mendirikan kembali posko darurat Karhutla. Imbas pemblokiran jalan Simpang Kumpeh, aktivitas angkutan batubara kembali dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Edisi Kamis, maksud saya edisi Jumat 20 Oktober 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Hazir Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, jajaran Polres Sarolangun mengamankan 1 pelaku pembakaran hutan dan lahan Karhutla. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan dari karyawan perusahaan. Jajaran Polres Sarolangun melalui unit Tipider Satreskrim mengungkap pelaku dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pelaku yang diamankan berinisial AM, warga RT 9, Tanjung Rambai, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Kabak Ops Polres Sarolangun, Kompol Ahmad Bestari Yusuf mengatakan, pengungkapan pelaku yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan itu berdasarkan informasi dan laporan dari karyawan perusahaan. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui membakar lahan. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Sarolangun dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Gakum yang kita lakukan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan membuka lahan dengan membakar. Untuk Polres Sarolangun sendiri itu sudah ada mengamankan pelaku membuka lahan, salah satu orang warga daerah Tanjung Rambai yang membuka lahan di dekat perbatasan Samutani yang berbatasan Sarolangun sama wilayah Pau. Itu sudah diamankan dan dilakukan penyidikan. Di tempat kejadian perkara, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa korek api dan sebilah parang. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim Satgas Karhutla Kabupaten Tebo kembali mendirikan 2 posko di Kecamatan Sumai. Pendirian posko itu sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sumai. Tim Satgas Karhutla Kabupaten Tebo kembali mendirikan 2 posko darurat Karhutla setelah pada beberapa waktu lalu dicabut. Posko yang didirikan di Kecamatan Sumai itu berada di Desa Pemayung dan Desa Suwo-Suwo. Sekretaris BPBD Kabupaten Tebo Aroni mengaku pendirian posko itu sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sumai. 2 posko yang didirikan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan itu dilatar belakangi banyaknya titik panas dengan kepercayaan sedang hingga tinggi terdeteksi di Kecamatan Sumai. Kalau pendirian posko kemarin terakhir koordinasi dengan Pak Dan Ramil, khusus Desa Suwo-Suwo dan Desa Pemayungan itu 1 bulan ke depan. Kita akan ada posko terpadu di situ. Sejak Januari hingga awal Oktober 2023, jumlah titik api yang terpantau oleh Sipongi mencapai 500 lebih, sementara jumlah lahan yang terbakar sekitar 300 hektar lebih. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG bersama BNPB dan pihak terkait lainnya kembali melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di wilayah Provinsi Jambi. TMC itu dilakukan sejak 17 hingga 22 Oktober 2023. BMKG Sultan Taha Jambi bersama BNPB kembali melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di wilayah Provinsi Jambi. Kepala BMKG Sultan Taha Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, upaya untuk membuat hujan buatan serta mempercepat datangnya musim penghujan itu akan dilakukan pada 17 hingga 22 Oktober mendatang. Bersama pihak terkait lainnya, TMC akan diupayakan jika kondisi cuaca memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersebut.
Menyikapi kembali memburuknya kualitas udara di Provinsi Jambi akibat kabut asap, Ibnu mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kejadian tersebut hingga akhir Oktober mendatang. Potensi memburuknya kualitas udara ini akan terus terjadi karena belum masuknya musim penghujan di wilayah Provinsi Jambi. Awal musim hujan diprediksi baru akan terjadi pada akhir Oktober atau pada awal November 2023. Untuk kondisi asap memang sampai pada hari ini tadi terlihat bahwa asap cukup pekat dan ini tetap perlu diwaspadai karena sesuai perakiraan dari BMKG paling cepat pada dasaran 3 Oktober sampai 1 November baru ada mulai awal musim hujan. Ibnu Sulistyo memastikan kabut asap tebal yang kembali menyelimuti wilayah Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kualitas udara di kota Jambi perlahan mulai membaik dengan indeks standar pencemaran udara di level 68 mikrogram per meter kubik. Turunnya hujan dalam 2 hari terakhir mempengaruhi kualitas udara di kota Jambi. Kualitas udara di kota Jambi perlahan mulai membaik. Turunnya hujan dalam 2 hari terakhir membuat kabut asap yang menyelimuti kota Jambi mulai menipis. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencatat indeks standar pencemaran udara di kota Jambi per Jumat 20 Oktober 2023 di angka 68 mikrogram per meter kubik. Hasil ISPU itu berbeda dari 2 hari sebelumnya di angka 152 mikrogram per meter kubik. Hari ini kualitas udara di Kota Jambi dan juga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena alat kita ada 2 di sana, sudah mulai membaik. Yang kemarin sempat di posisi 152 ya di level itu, sudah tidak sehat kondisi udara di Kota Jambi. Namun kemarin sempat hujan, ada di beberapa titik hujan. Nah ini membuat kondisi udara di khususnya Kota Jambi ini semakin membaik. Potensi hujan di Provinsi Jambi diharapkan masih terus terjadi sehingga kualitas udara di Kota Jambi bersih dan bebas dari kabut asap. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris memberikan jawaban pemerintah Provinsi Jambi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi 2 usulan Ranperda. 2 usulan Ranperda itu yakni penambahan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah pada BPD dan jawaban tentang Ranperda penyelenggaraan ketenagakerjaan. Gubernur Jambi Al-Haris memberikan jawaban pemerintah Provinsi Jambi terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 rancangan peraturan daerah tahun 2023 usulan pemerintah. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan Ranperda tentang penambahan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi bukanlah penyertaan modal dalam bentuk uang, namun dalam bentuk barang milik daerah. Kondisi keuangan daerah yang divisit tidak menjadi pertimbangan khusus dan hambatan bagi daerah untuk melakukan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah. Dalam pengelolaannya, barang tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan fasilitas jaringan Bank Jambi, mulai bentuk gedung arsip, pembukaan kantor cabang baru, kantor cabang pembantu baru, kantor fungsional baru, serta sebagai opsi lokasi untuk pusat ATM. Sementara untuk Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan Provinsi Jambi, hadirnya Ranperda ditargetkan mampu meningkatkan kesejahteraan, jaminan sosial, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja. Komitmen ini sangat memerlukan pengaturan khusus melalui peraturan daerah untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Hubungan industrial akan dibahas bersama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekaligus yang menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait standar Ranperda mengakomodasi kepentingan masyarakat tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan pada perusahaan yang berada di sekitarnya telah diatur dalam Ranperda ini. Sekaligus juga menjawab pertanyaan fraksi golongan karya.
Gubernur Jambi Al-Haris berharap saran, masukan maupun dukungan fraksi-fraksi di DPRD mampu menyempurnakan 2 ranperda usulan pemerintah provinsi yang akan memasuki tahapan rapat pembahasan pansus. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjadi daerah pertama KPU Batanghari terima pendistribusian logistik pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. KPU Batanghari telah menerima pendistribusian logistik pemilu 2024. Pada tahap pertama, 3.000 lebih bilik suara diterima dan disimpan di gudang logistik milik KPU. Kabupaten Batanghari merupakan daerah pertama yang mendapatkan pendistribusian logistik pemilu 2024. Logistik yang diterima itu berupa bilik suara berbahan karton duplex dengan jumlah 3.632 lembar surat suara. Jumlah itu menyesuaikan dengan kebutuhan bilik di 908 TPS yang ada di 8 kecamatan. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan nantinya di setiap TPS akan ditempatkan 4 bilik suara agar proses pemungutan berjalan dengan lancar dan cepat. Sementara waktu, bilik tersebut disimpan di dalam gudang logistik serta akan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Sementara bilik suara dari Batanghari menerima itu. Jadi ada beberapa macam kategori bilik, logistik. Kita menerima atau kedatangan logistik di pagi sekitar pukul 4.00. Jadi yang logistik yang sementara datang itu hanya bilik suara dengan jumlah 3.632 piece. Setelah pendistribusian bilik suara, dalam waktu dekat KPU Batanghari juga akan mendapatkan pendistribusian kotak suara dari KPU RI. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Polres Muara Jambi akan mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan pemilu 2024. 2 personel nantinya akan menjaga 10 TPS. Untuk menciptakan pemilihan umum serentak yang aman dan damai, Polres Muara Jambi akan menerjunkan 302 personel untuk pengamanan pemilu pada 14 Februari 2024. Ratusan personel akan disebar ke seluruh desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muara Jambi. Polres Muara Jambi telah memantangkan persiapan pengamanan berdasarkan tingkat kerawanan di masing-masing TPS. Dari hasil pemetaan terdapat 2 TPS yang rawan partisipasi pemilih. Salah satunya TPS Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Khusus untuk operasi Mantap Brata dari Polres Muara Jambi menurunkan 302 personil. Nantinya kami akan minta perbantuan BKO dari Polda untuk pasukan sekira 20 ton. AKBP Muharman Arta menegaskan, 2 personel akan ditempatkan di TPS yang rawan. Selain personel polisi, penjagaan TPS juga dibantu oleh TNI. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Kerinci menggelar simulasi pengamanan pemilu tahun 2024. Simulasi itu bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan saat pemilihan umum tahun 2024. Masa kampanye. Ratusan massa mengepung kantor KPU Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Meski sempat anarkis, namun massa yang melakukan aksi berhasil dipukul mundur oleh pihak Polres Kerinci. Hal itu terlihat dalam simulasi pengamanan dan penanganan kericuhan pada pemilu tahun 2024 di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda Rahadian mengatakan, simulasi yang melibatkan ratusan personel Polres Kerinci ini merupakan upaya dalam mengantisipasi terjadinya kericuhan saat pemilihan umum tahun 2024. AKBP Patria Yuda Rahadian menjelaskan, simulasi ini diikuti 350 personel Polres Kerinci dan 30 personil BRIMOB yang tergabung dalam pasukan pengamanan pemilu tahun 2024.
Kegiatan hari ini kami dari Polres Kerinci bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dari Brimob melaksanakan latihan simulasi pengamanan pemilu 2024. Mungkin berapa personil kita libatkan dalam simulasi ini? Kalau dari Polres kami kurang lebih 350 personil. AKBP Patria Yuda Rahadian menambahkan, pada pengamanan pemilu tahun 2024, pihaknya menyiagakan 350 orang personel, 150 BKO Polda Jambi, 1 kompi pasukan TNI, dan 1 kompi pasukan Brimob. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setiap sudut wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini hampir dipenuhi alat peraga sosialisasi dari caleg. Menyikapi kondisi itu, Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi, minta partai politik dapat menertibkan APS calegnya. Sebagian besar caleg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Hal itu terlihat dari sejumlah alat peraga sosialisasi atau APS yang mulai mewarnai areal jalan perkotaan hingga pedesaan. Baliho hingga stiker caleg saat ini mulai bertebaran di setiap sudut wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi, mengatakan pihaknya belum dapat menindak pelanggaran yang dilakukan caleg. Berdasarkan PKPU, APS caleg yang dilarang yakni mencantumkan ajakan memilih dan menampilkan citra diri, sementara APS yang hanya menampilkan foto dan lambang parpol diperbolehkan. Selain telah berkomunikasi dengan parpol, Bawaslu juga akan segera berkoordinasi dengan Dinas Satpol PP untuk menertibkan APS yang dipasang caleg. Dari Bawaslu sendiri itu belum bisa melakukan tindakan tegas karena untuk saat ini per Bawaslu terkait pengawasan kampanye itu belum ada dari Bawaslu RI. Terus kami juga terkait masalah baliho ini tetap kami pantau dan kami pantau melalui jajaran Bawaslu terkait masalah baliho-baliho yang ada ini. Selain gambar APS, Bawaslu juga mengimbau seluruh caleg agar tidak sembarangan memasang APS. Kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah merupakan 3 lokasi yang tidak boleh dipasang APS caleg maupun partai politik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kakanwil Kemenkumham Jambi meminta seluruh pegawai dan kepala lapas netral pada pemilu 2024. Tidak hanya itu, Kalapas juga diminta untuk terus mendata warga binaan yang memiliki hak suara. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, M. Adnan, meminta kepada seluruh pegawai dan kepala lembaga pemasyarakatan di lingkungan Kemenkumham Jambi untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Selain diminta netral, seluruh Kalapas juga diminta untuk terus mendata para warga binaan yang memiliki hak suara pada pemilu 2024. Pendataan ini harus terus dilakukan agar hak suara warga binaan dapat disalurkan, meski masih menjalani hukuman. Bahwa ini adalah tahun politik, tahun 2024 kita juga akan menyelenggarakan pemilihan umum. Saya berharap terkait dengan hal itu kepada kepala-kepala lembaga yang sekiranya warga binaannya belum terdaftar sebagai hak pemilih, supaya langsung berkoordinasi dengan Dukcapil setempat supaya mereka atau warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan bisa mempergunakan hak pilihnya. Pesta Demokrasi tahun 2024 akan berlangsung dalam 2 tahap, yakni pemilihan umum serentak dan pilkada serentak. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Wakil Wali Kota Jambi Maulana minta aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jambi menjaga netralitas pada pemilu 2024. Pemerintah Kota Jambi akan memberi sanksi tegas bagi ASN yang terlibat politik praktis. ASN di lingkup Pemkot Jambi diminta tetap menjaga netralitas dan tak terlibat politik praktis pada pemilu 2024. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terlibat dalam politik praktis. Sesuai peraturan perundang-undangan, ASN dilarang mempromosikan salah satu caleg maupun pasangan calon lainnya.
serta mengajak masyarakat untuk memenangkan calon tertentu pada Pileg 2024. ASN diminta tetap fokus bekerja dan melayani masyarakat. Pemerintah Kota Jambi sesuai dengan regulasi undang-undang yang berlaku mengenai netralitas ASN, ini terus kita himbau dan kita mengharapkan ASN untuk menjalankan aturan-aturan yang berlaku tersebut. Selain meminta ASN tidak mengomentari, menyukai dan membagikan tulisan atau status caleg, Maulana juga diminta turut mengawasi ASN agar tidak tergabung dalam politik praktis. Joko TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris hadiri Paripurna Istimewa HUT ke-58 Kabupaten Bugo. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. DPRD Bungo gelar sidang paripurna istimewa HUT ke-58 Kabupaten Bungo. Sidang paripurna hari jadi Kabupaten Bungo ke-58 tahun ini turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. DPRD Bungo menggelar rapat paripurna HUT ke-58 Kabupaten Bungo tahun 2023. Sidang istimewa hari jadi Kabupaten Bungo yang dipimpin Ketua DPRD Bungo Jumari Ari Wardoyo itu mengusung tema terus berkarya untuk Bungo maju dan sejahtera. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Masyhuri mengucapkan, selamat hari jadi Kabupaten Bungo ke-58 tahun 2023. Di usianya yang ke-58 tahun ini, banyak capaian yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Agar tercapainya visi misi Kabupaten Bungo maju dan sejahtera, membutuhkan sinergi seluruh komponen masyarakat untuk bersatu dan bersama-sama membangun Kabupaten Bungo. Memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bungo ke-58 tahun 2023 ini. Dari sini kita pertama menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Bungo. Bungo terus berkarya untuk Bungo maju dan sejahtera. Kemudian terima kasih ucapkan pada Pak Gubernur dan seluruh tamu undangan yang dari luar Kabupaten Bungo yang maupun dari dalam Kabupaten Bungo yang telah ikut memeriahkan Kabupaten ulang tahun Kabupaten Bungo. Sidang paripurna hari jadi Kabupaten Bungo ke-58 tahun ini turut dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi capaian yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Bungo dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Al-Haris mengatakan Kabupaten Bungo menjadi salah satu kabupaten penopang perekonomian Provinsi Jambi. Prosesnya panjang, dinamikanya banyak, tantangannya banyak. Tapi dengan relate-nya, Pak Pimpin tidak perlu kolaborasinya hari ini, alhamdulillah banyak hal yang sudah kemajuan di Bungo ini 9 kali mendirikan. Al-Haris berharap pemerintah Kabupaten Bungo terus menggeliatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Masyhuri membuka pameran pembangunan dan Expo tahun 2023. Pameran itu digelar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bungo ke-58. Bupati dan Wakil Bupati Bungo membuka pameran pembangunan dan Expo dalam rangka HUT ke-58 Kabupaten Bungo tahun 2023. Pameran dan Expo itu dipusatkan di lokasi pelataran lapangan MTQ baru, Kecamatan Rimbo Tengah, Muaro Bugo. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan pembukaan pameran pembangunan dan Expo itu merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah Kabupaten Bungo kepada masyarakat. Pameran pembangunan dan Expo itu diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bungo untuk berkunjung dan melihat isi stand-stand pembangunan yang telah disediakan penyelenggara. Masyarakat Kabupaten Bungo diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bungo yang maju dan sejahtera. Ini merupakan kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bungo setiap tahunnya, dan
salah satu kegiatan yang kita lakukan di sini pameran selain bazar dan melibatkan masyarakat banyak, para UMKM, para pedagang. Kemudian kita juga melaksanakan pentas seni selama seminggu ke depan. Nah, di sini kita bisa melihat sebagian keberhasilan Kabupaten Bungo, kemudian UMKM yang berkembang di Kabupaten Bungo. Kita bisa melihat produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Kabupaten Bungo. Pameran pembangunan dan ekspo yang diikuti seluruh OPD di jajaran pemerintah Kabupaten Bungo, dinas instansi, organisasi kepemudaan, dan stand UMKM itu diikuti 50 UKM dan PKL, serta peserta kuliner jajanan asli Kabupaten Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kekosongan dokter di Puskesmas Muara Madras, Kecamatan Jangkat ditanggapi penjabat Bupati Merangin Mukti. Mukti Said menyatakan dokter yang ditempatkan di Puskesmas itu akan bertugas dalam waktu dekat. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said menanggapi kekosongan dokter di Puskesmas Muara Madras, Kecamatan Jangkat beberapa waktu lalu. Mukti Said mengatakan, dirinya telah mendapatkan informasi ketiadaan dokter di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Jangkat dan Jangkat Timur. Mukti Said mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Merangin untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Mukti Said menyatakan dokter saat ini sudah tersedia dan akan bertugas dalam waktu dekat. Sudah diurus oleh Kadis Kesehatan. Bapak silakan tanya di situ. Saya sudah panggil Kadis, insya Allah selesai, ya, tidak ada masalah. Ya, agak bersabar sedikit, dan insya Allah nanti ada dokternya sedang kita persiapkan, dokternya masuk, mungkin yang itu kita tarik, masuk dokter Pak, ya kan, insya Allah itu selesai. Mukti Said menjelaskan kekosongan dokter akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat, karena tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya. Sebelumnya polemik bermula saat seorang keluarga pasien yang berobat namun tidak ditangani langsung oleh dokter di Puskesmas Muara Madras. Kejadian itu lalu diunggah ke media sosial sehingga menimbulkan beragam tanggapan dari netizen. Ramadan Cerpita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tuntut mantan Sekwan DPRD Kerinci 2,6 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menahan 3 tersangka kasus tindak pidana korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Kerinci. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian hingga mencapai 4,9 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengeksekusi 2 tersangka kasus tindak pidana korupsi tunjangan rumah dinas anggota DPRD Kabupaten Kerinci anggaran 2017 hingga 2021. Setelah penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam hal pengalihan penahanan terhadap kedua terdakwa, Adli dan Beni, dari penahanan rumah menjadi penahanan rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh. Kasipitsus Kejari Sungai Penuh, Alex Hutauruk mengatakan, dalam kasus tindak pidana korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Kerinci, Kejari Sungai Penuh menetapkan 3 tersangka yang dinilai telah menyalahi peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi asas profesionalitas dan kepatuhan, sehingga terjadi markup dan merugikan negara mencapai 4,9 miliar rupiah. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menuntut 3 terdakwa, yakni mantan Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci 2 tahun 6 bulan penjara, staf DPRD Kabupaten Kerinci 1 tahun 6 bulan penjara, dan Loli dituntut 1 tahun 2 bulan penjara. Penyidik dan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan eksekusi terhadap penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam hal ini pengalihan penahanan
terhadap terdakwa Adli dan terdakwa Beni dari penahanan penahanan rumah menjadi penahanan rutan Sungai Penuh. Alek Hutahuruk menambahkan, penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh juga telah memeriksa 70 saksi. Tidak menutup kemungkinan ke depan pihaknya menemukan bukti-bukti baru dan tersangka baru. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola kembali bersaksi di dalam persidangan kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Zumi Zola dimintai keterangan untuk terdakwa Nasri Umar, Hasan Ibrahim, Mauli, Salam Haji Daud, Jamaluddin, dan Muhammad Isroni. Kasus perkara tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jambi. Pada Kamis kemarin, sidang lanjutan yang dipimpin langsung Majelis Hakim Tatap Urasima Situngkir ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi di dalam persidangan. Terdapat sejumlah saksi yang dihadirkan KPK pada persidangan kali ini, diantaranya Zumi Zola, Nur Hayati, Salam Haji Daud, Jamaluddin, M. Isroni, Maulia, dan Hasan Ibrahim. Para saksi dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa Nasri Umar, Hasan Ibrahim, Mauli, Salam Haji Daud, Jamaluddin, dan Muhammad Isroni. Dalam keterangan di dalam persidangan, Zumi Zola mengakui adanya pengumpulan uang senilai 49 miliar rupiah yang didapat dari berbagai sumber. Uang ini direncanakan akan dibagikan ke anggota DPRD Provinsi Jambi. Uang yang dikumpulkan ini tidak seluruhnya dibagikan ke anggota dewan, namun sebagian digunakan untuk keperluan pribadi. Zumi Zola juga mengaku mendapatkan tekanan dari salah seorang mantan anggota dewan untuk uang ketok palu. Atas ketidaknyamanan itu, Zumi Zola menyiapkan tim mencari dana suap untuk diberikan ke anggota dewan agar menyetujui RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Jaksa Penuntut Umum KPK Yoyo Fiter mengatakan, terdakwa dijerat pasal 12 huruf A dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001. Uang suap kepada anggota dewan diterima dalam dua agenda terpisah. Penerimaan pertama terjadi pada momen pengesahan RAPBD tahun 2017 dan penerimaan kedua saat pengesahan RAPBD tahun 2018. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah warga Bahar menjadi korban penipuan bermoduskan investasi delivery order sawit. Warga merugi bahkan hingga miliaran rupiah. Penipuan berkedok investasi kembali terjadi di kawasan Sungai Bahar. Kali ini, warga tertipu investasi bodong berkedok delivery order atau DO buah sawit. Pada Rabu sore, 6 orang warga Bahar mendatangi Polda Jambi. Mereka melaporkan seorang warga bernama Guru Singa dan istri ke Polda Jambi. Keduanya merupakan pelaku investasi bodong berkedok investasi DO sawit. Awalnya dijanjikan keuntungan senilai 3% dari uang yang disetor warga, sempat berjalan lancar selama 2 tahun. Warga akhirnya terperdaya dan menyetor dengan jumlah yang besar. Namun pada Agustus lalu, kedua pelaku menghilang dan melarikan uang warga. Dari 6 warga tersebut, mereka merugi hingga 5 miliar. Selain 6 warga, ternyata masih banyak warga dan koperasi unit desa di kawasan Bahar yang belum melapor. Berdasarkan hasil penelusuran warga, diperkirakan total kerugian mencapai 30 miliar rupiah. Yang lapor itu ada 7 orang. 7 orang. Total dengan masing nominal. Nominal itu macam-macam sih. Dari yang ketujuh ini kisaran 5M, Pak. Saat ini, kasus tersebut telah ditangani Subdit 3 Jatanras Polda Jambi. Polisi masih menyelidiki dan memeriksa sejumlah korban. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Aktivitas angkutan batubara kembali dihentikan oleh polisi. Penghentian dikarenakan konflik antar sopir angkutan batubara dan masyarakat. Dampak pemblokiran jalan di Simpang Kumpe, Kabupaten Muara Jambi membuat kemacetan lalu lintas. Dari video yang direkam warga, kemacetan bahkan mengular hingga Simpang Gado-Gado Selincah, Kota Jambi.
Hal itu akibat tuntutan warga yang belum dipenuhi jasa Asosiasi Jasa Transportir Batubara. Menyikapi kemacetan lalu lintas itu, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi langsung mengambil langkah tegas, menghentikan sementara aktivitas angkutan batubara. Kombes Pol Davi minta konflik angkutan batubara itu segera diselesaikan. Kombes Pol Davi berharap tidak ada warga yang menjadi korban angkutan batubara. Belum diketahui hingga kapan aktivitas angkutan batubara dihentikan. Namun diperkirakan penghentian angkutan batubara dilakukan hingga situasi antara warga dan sopir kembali kondusif dan pemblokiran jalan dibuka. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Seorang pengedar narkoba diringkus polisi dan dari tangan pelaku, polisi menyita 19 paket narkoba siap edar berukuran sedang dan kecil. Ali Akbar, seorang pengedar narkoba diringkus tim Satreskrim Polresta Jambi. Pria berusia 42 tahun itu ditangkap di kosannya di kawasan Lorong Teladan, Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pengedar sempat melarikan diri sebelum kembali ditangkap di kawasan Simpang Kawat, Kota Jambi. Pengedar merupakan target operasi kepolisian berdasarkan tangkapan seorang bandar narkoba yang diungkap polisi sebelumnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 19 paket narkoba jenis sabu berukuran sedang dan kecil mencapai 1,5 ons. Jadi penangkapan kami lakukan kemarin, ini hasil pengembangan dari penangkapan kemarin. Jadi ada kaitan dari penangkapan yang sebelumnya kita lakukan, yaitu yang di SD. SD dan kita kembangkan, ternyata kita temukan satu orang tersangka dengan BB kurang lebih 1,5 on. Untuk tersangka ini residivis atau apa? Residivis, dia sempat dipidana di Sekayu. Kasus yang sama, Pak? Kasus yang sama, masalah narkoba. Untuk proses pengembangan, polisi menahan pelaku dan barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polres Sarolangun bersama Pengadilan Negeri musnahkan barang bukti tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Setengah kilogram barang bukti sabu-sabu itu dimusnahkan dengan cara diblender di halaman Mapolres Sarolangun. Barang bukti sabu-sabu berhasil diamankan dari satu orang pelaku warga Pekanbaru, Provinsi Riau. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman mengatakan, barang bukti setengah kilogram narkoba jenis sabu-sabu itu merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya. Pelaku ditangkap pada 29 September 2023 di Perubahan Mutiara, Kecamatan Kulim, Riau, Pekanbaru. AKBP Imam Rahman menjelaskan, selain narkoba, pihaknya juga mengamankan barang bukti lain berupa timbangan dan tas gendong, serta 2 unit telepon genggam. Jajaran Polres Sarolangun saat ini masih terus melakukan pengembangan kasus dari pelaku. Di tiap-tiap desa dari kecamatan kita melakukan penyuluhan, ya, dan kita membuka informasi seluas-luasnya terkait masalah narkoba, baik itu pemakai, pengguna, maupun pengedar dan bandar. Ketika kita dapat informasi, kita lakukan penangkapan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.